Bismillahirrahmanirrahim. Apakah diwajibkan mandi apabila terkena air kencing anak yang sudah diberi makan? Ataukah cukup disiram air atau cukup ganti baju bila tidak terkena kulit? Sekali lagi, apakah diwajibkan untuk mandi apabila terkena air kencing anak yang sudah diberi makan? Ataukah cukup disiram air atau cukup ganti baju bila tidak terkena air? Kepada Ustaz Sabudin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah tentang masalah menghilangkan najis. Bagaimana orang kalau terkena najis berupa air kencing? Karena air kencing itu adalah najis, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis-hadis tentang kewajiban untuk membersihkan badan atau tempat atau pakaian yang terkena air kencing. Namun bagaimana cara menghilangkannya? Maka disebutkan di sana ada seorang penanya bahwasanya perempuan, dikatakan dalam Lajnah Daimah bahwasanya seorang perempuan ketika dia memiliki anak kecil, baik itu laki-laki ataupun perempuan, maka ketika dia bersama anak kecil tadi, yang tentunya seorang perempuan tadi tentunya akan banyak bersama dengan anaknya, maka anak kecil tadi tentunya akan mungkin duduk bersama ibunya atau dibopong bersama ibunya. Bisa terjadi dalam keadaan seperti ini dia kencing di baju ibunya. Maka apa yang harus dilakukan, kata penanya, apabila seorang anak kencing dan mengenai baju ibunya? Atau apakah ada perbedaan dalam membersihkan air kencing antara laki-laki dan perempuan? Ataukah sama semuanya? Maka dijawab oleh Lajnah Daimah bahwasanya air kencing anak kecil laki-laki yang belum makan, air kencing dari anak laki-laki yang belum makan, ya, di sini ada dua keadaan: anak kecil yang laki-laki, yang kedua dalam keadaan dia belum makan makanan, masih menyusu. Yang dimaksud masih menyusu di sini artinya sebagian besar adalah menyusu. Mungkin dia makan sesuatu diberi oleh ibunya, tapi bukan makanannya, hanya sekedar untuk dipegang, ya, atau hanya sekedar untuk dijilat. Tapi bukan belum menjadi orang yang diberi makanan selain susu. Selama dia masih minum susu dan belum diberi makanan yang lainnya, maka kalau dia seorang bayi laki-laki, cukup air kencingnya itu disiram, ya, cukup diperciki, ya. Air kencingnya diperciki dengan air. Namun kalau dia sudah kalau dia sudah makan makanan yang lainnya, maka kencing bayi laki-laki ini tidak cukup diperciki, bahkan harus disiram. Nah, adapun bayi perempuan ini beda antara laki-laki dengan perempuan. Adapun bayi perempuan, maka air kencingnya harus dicuci, harus disiram. Tidak cukup diperciki. Apakah sudah makan selain susu ataukah belum? Nah, ya demikian ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Dikatakan dalam fatwa Lajnah Daimah, disebutkan di situ ada beberapa hadis, di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan yang lain-lainnya, ya, dari jalan Ummu Qais binti Mihsan annaha atat bi ibnin laha saghir lam ya'kul at-ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال في ثوبه فدعا بماء فنضحه بالماء ولم يغسله. Bahwasanya dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa anak kecil, membawa bayinya yang kecil yang belum makan, membawa bayi laki-laki yang kecil yang belum makan, artinya hanya masih susu, yang dikonsumsi hanya susu. Nah, dia membawanya kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW memangkunya, dipangku. Dan kemudian setelah dipangku oleh Rasulullah SAW, ternyata bayi tadi kencing di bajunya Rasulullah dan mengenai bajunya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW meminta diambilkan air dan kemudian beliau memercikkan air tersebut kepada bajunya dan tidak menyiramnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bayi laki-laki itu cukup diperciki kalau dia belum mengkonsumsi kecuali air susu. Dan juga disebutkan hadis yang lainnya yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, ya, hadis dari Abi Samhi radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam. Nah, dicuci ya, atau disiram dengan air, disiram dengan air air kencing dari bayi perempuan, dialirkan padanya air. Nah, wa yurashu min baulil ghulam, dan cukup dipercikkan air dari bayi laki-laki. Nah, dalam riwayat yang lainnya dikatakan yughsalu min baulil jariyah, dicuci dari air kencing perempuan, wa yundahu min baulil ghulam ma lam yat'al, dan dipercikkan air pada air kencing, baik pada sesuatu yang terkena air kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali air susu. Nah, sehingga cukup ya kalau memang bayinya bayi laki-laki dan belum mengkonsumsi kecuali kecuali air susu, maka cukup dipercikan saja, tidak perlu dicuci. Adapun kalau kalau bayi perempuan, maka atau bayi laki-laki tapi sudah mengkonsumsi selain air susu, maka dicuci atau disiram, ya, disiram dengan air, dialirkan padanya air, gitu. Nah, tidak cukup hanya diperciki saja. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab.